pada T pada suhu dan tekanan parsialnya. Ya. Terus kemudian di sini contohnya yang pertama kita menurunkan untuk entalpi gas ideal, yang mana entalpi seperti yang kita pelajari di chapter di termodinamika 1 yang lalu, entalpi ini tidak dipengaruhi oleh tekanan. Ya artinya dia independen terhadap tekanan, tidak terpengaruh oleh tekanan, tetapi entalpi itu dipengaruhi oleh suhu. Sehingga H ya kan tadi kan ini M ini bisa digantikan H, U, S dan G kecuali volume. Jadi ini bisa digantikan dengan H ya. H untuk Haber atau entalpi parsial molar untuk komponen I dalam campuran gas ideal pada T, P itu sama dengan ya ini diganti H entalpi komponen murni yaitu komponen I dalam campuran gas ideal pada T, tekanan parsialnya itu sama dengan komponen entalpi komponen murni I dalam campuran gas ideal pada T, P. Ini PI-nya ini sama dengan P. Karena apa? Karena dia nggak terpengaruhi oleh tekanan. Jadi tekanannya tidak mempengaruhi ini, maka dari itu entalpi parsial molar, ya entalpi parsial molar untuk komponen I dalam campuran gas ideal itu sama dengan entalpi komponen murni I dalam campuran gas ideal. Ini tidak dipengaruhi. Ini kan pada T, P, ini pada T, PI. Nah, karena di sini tidak dipengaruhi oleh tekanan, hanya dipengaruhi oleh suhu, maka nilai entalpi parsialnya sama dengan entalpi komponen murninya. Dia independen terhadap pressure. Maka dari itu, di sini dibilang bahwa HIG itu adalah komponen murni pada T dan P campuran. Jadi nilainya sama ya, karena dia tidak dipengaruhi oleh tekanan. Itu untuk yang tekanan. Terus tadi saya bilang M itu bisa diganti dengan H, S, G, U kecuali V, ya kan? Nah, selanjutnya adalah ketika diganti dengan S. Nah, pada equation 624 ya, equation di chapter 624 equation di chapter 6 yaitu equation 624 itu dinyatakan bahwa ya sudah diperoleh bahwa DSIG itu sama dengan minus R D ln P ya. Minus R D ln P atau minus R dP per P. Ya. Kalau yang di sini entropi ini dipengaruhi oleh tekanan, ya, dipengaruhi oleh tekanan. Sehingga dipengaruhi oleh tekanan tetapi dia konstan temperatur. Sehingga persamaan di equation 624 saya tuliskan kembali equation 624. Ya. Equation 624 itu adalah DSIG itu sama dengan CPIG DT per T, ya kan? CPIG dikalikan DT per T minus RDP. DP per P. Terus kemudian, karena dia ini adalah konstan temperatur, ya, jadi ini tidak dipengaruhi oleh temperatur, tetapi dia depend terhadap pressure. Ya, ini depend terhadap pressure-nya. Sehingga persamaan DSIG akan menjadi seperti yang tertulis di slide. DSIG-nya
itu sama dengan minus R dP per P. Atau bisa dituliskan juga minus R D ln P. Gini ya, ini untuk bagaimana kok bisa tadi mendapatkan persamaan ini. Kita kembali lagi di sini ya. Jadi DSIG di sini sama dengan minus R D ln P karena dia konstan temperatur. Terus kemudian ya, kemudian DSIG itu apa sih? DSIG. Ya, DSIG ya. DSIG ini itu adalah ini tadi. Berarti kan M bar IG pada T, P sama dengan M IIG pada T, PI ya kan. Nah, M-nya diganti dengan S ya. S IIG pada T, P sama dikurangi dengan S IIG pada T, PI. Nah, ini ada barnya ya, ini harusnya ada barnya. Ini ketinggalan, ini harusnya ada barnya. Terus jadi ini S bar IIG pada T, P minus SIIG pada T, PI. Sama dengan minus R ln, ini diintegralkan, jadinya adalah ln P per PI. Jadi batasnya itu dari ini, P sampai PI sampai P gini ya. Jadi minus R ln P per PI. Nah, PI itu didefinisikan berdasarkan ini adalah tekanan parsial itu adalah YI kali P. Maka R-nya sama dengan R ln YI. Jadi dari sini ya, ini tadi kok bisa tiba-tiba muncul persamaan ini dari ini ya, DSIG itu ya, DSIG itu kan berarti kan sama aja kan. Ini M bar IIG ini minus MIIG ini ya, pindah ruas sebelah sini, ini pindah ada barnya ya, jangan lupa ada barnya, kan dia parsial. Terus kemudian ini sama dengan DSIG itu adalah ini ya, DSIG itu adalah ini, kemudian minus R ini diintegralkan ya, integral dari PI sampai dengan dari PI sampai dengan P ya, dari PI sampai dengan P, maka persamaannya menjadi minus R ln P per PI ya kan, minus R ln P per PI. Nah, atau di sini bisa PI ini dituliskan dengan YI kali P. Nah, P-nya saling coret sehingga SIIGT, P minus ini ada barnya SIIGT, PI itu sama dengan R ln YI. Terus kemudian SIIGT, PI sama dengan S bar IIG. Ini jangan lupa ya kalau misalnya udah ada yang ngeprint slide-nya dikasih bar ya. Yang saya bilang ini ada barnya, jangan lupa. T, P minus R ln YI. Terus kemudian pindah ruas. Nah, ini kembali lagi S bar IIG pada T, P sama dengan SIIG pada T, P minus R ln YI. Kok bisa ini kok pada T, P? Kenapa kok nggak pada T, PI? Nah, itu disubstitusi dari equation 1121 ini tadi. Ya, itu sama dengan sehingga persamaannya jadi seperti ini. Terus kemudian ini ya substitusi dari equation 11.21 ini ya pada T, P ini sama dengan SIIG pada T, PI ya.
Jadi gini, S kan ini tadi ya, SIIG pada T, PI ya. SIIG pada T, PI ya. SIIG pada T, PI itu sama dengan S bar IIG pada T, P. Maka jadinya seperti ini. Sama dengan ini tetap turun SIIG pada T, P minus R ln YI. Maka bisa disederhanakan menjadi S bar IIG sama dengan SIIG minus R ln YI. Itu ya. Jadi ini tadi ya, yang ini, yang saya tunjuk ini, kita lihat dari persamaan ini. Dari 11.21, SIIG pada T, PI itu sama dengan SI bar IG pada T, P. Maka dimasukkan di sini. Sehingga persamaannya menjadi persamaan 11.23. Ini tadi kita udah punya untuk H bar IIG, kita punya untuk S bar IIG. Selanjutnya kita ingin mencari untuk yang SIIG itu adalah komponen murni pada T dan P campuran. Selanjutnya kita mencari untuk yang properti yang Gibbs-nya. Kita sudah entalpi, kemudian kita sudah dapat yang entropi, selanjutnya yang Gibbs. Untuk energi Gibbs campuran gas ideal, yang kemarin sudah saya singgung juga, persamaannya kan adalah G sama dengan H-TS. Nah, karena ini gas ideal, maka di atasnya ini ada IG, dan IG. Nah, maka menjadi untuk yang parsialnya adalah G bar IIG sama dengan H bar IIG minus T S bar IIG. Nah, pada persamaan 11.22 tadi kita sudah punya persamaan untuk H bar IIG itu sama dengan HIIG. Pada 11.23 yang barusan ini, untuk S bar IIG-nya itu sama dengan SIIG minus R ln YI. Sehingga, ya kan, G bar IIG, hanya ini kita substitusi masuk yang ini ya, masukkan HIIG, kemudian T, tetap ditulis T di sini, terus kemudian S bar IIG-nya dimasukkan SIIG plus R-nya dikalikan juga dengan T ya, jadinya RT ln YI. Kok jadi plus? Ya karena ini minus ketemu minus jadi plus gitu ya. Nah, kemudian kemarin kan sudah saya bilang bahwa Gibbs ini Gibbs parsial komponen I untuk gas ini bisa digantikan atau dituliskan juga sebagai mu I atau potensial kimia. Jadi G-nya ini kita bisa cari dari potensial kimia atau sama dengan mu I-nya. Mu IIG sama dengan G bar IIG sama dengan, nah ini kita masukkan persamaannya. Nah, HIIG minus TSIIG ini kan bisa dituliskan sebagai GIG lagi ya, dituliskan lagi sebagai GIIG plus RT ln YI. Jadi yang ini, yang saya tunjuk ini kan sama dengan yang ini. Sehingga kita bisa tuliskan GIIG plus RT ln YI. Sampai di sini dulu, apa ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Saya lanjut. Jadi kita udah punya untuk H, S, dan G. Jadi kita fokusnya sekarang hanya pada H, S, dan G, ya kan? Nah, dari equation yang udah dapat, saya simpulkan sebagai berikut ya. Untuk H bar IIG sama dengan HIIG. Untuk S bar IIG sama dengan SIIG minus R ln YI. Untuk mu IIG atau kita sebut dengan G bar IIG sama dengan GIIG plus RT ln YI. Nah, kita bisa juga punya persamaan di 11.11 ini yang kemarin udah kita bahas bahwa M itu sama dengan, M ini properti parsial ya, bisa diganti H, S, G, ataupun U, itu sama dengan sigma I kali
fraksinya yaitu XI kali M bar I. Jadi ini kali fraksi kali parsialnya ya. Jadi kayak kemarin misalnya untuk volume ya, volumenya berarti kan penjumlahan kan volume berarti 40% metanol, 60% air. Berarti kan 40% kalikan volume molarnya untuk yang metanol ditambah kan sigma kan penjumlahannya ditambah 60% untuk volume molarnya yang air. Nah, itu sama aja ya. Ini kita bahas kembali. Jadi X ini adalah fraksinya atau komposisinya, berapa persentase komponen tersebut di dalam larutan tersebut, di dalam suatu campuran atau dalam satu larutan. Nah, terus kemudian maka kalau seperti ini untuk HIG, SIG, GIG ya, kita bisa tuliskan sebagai berikut. Nah, ini kita bebas ya mau pakai X. Ya, kalau misalnya kemarin itu kan volume itu kan kemarin kita bahasnya untuk membuat larutan anti beku. Jadi larutan, makanya pakai XI. Nah, tetapi kan ini ideal gas, ya. Makanya fraksinya pakai YI gitu ya. Jadi ini fraksinya menyesuaikan dari fasenya. Kalau fasenya gas berarti pakai X, kalau fasenya kalau fasenya larutan pakai X, kalau fasenya gas kita pakai Y. Terus kemudian tinggal dimasukkan di sini di persamaan. Begitu pula untuk yang SIG, dan juga untuk yang G. Nih, sehingga kita peroleh di persamaan 1125, 1126, dan juga 1127 ini. Nah, untuk yang properti parsial ini kan untuk H, S, dan mu atau G adalah sebagai berikut. Kemudian untuk yang komponen murni yang sudah kita turunkan tadi adalah sebagai berikut. Ya, maka untuk ideal gas mixture mixing property delta H-nya, delta S, dan delta G adalah sebagai berikut. Jadi delta H itu adalah HIG minus dari sigma YI H bar IG. Jadi persamaannya ini kan dari ini yang parsial kurangi murni. Parsialnya ini kan HIG. Tuliskan di sini. Murninya itu adalah sigma I YI kalikan dengan H bar IG. Maka tuliskan sebagai berikut sama dengan 0. Begitu pula untuk delta S dan juga untuk delta G. Itu kita peroleh persamaannya. Nah, itu ada di textbook juga untuk persamaan-persamaan yang sudah kita turunkan. Terus mungkin kenapa kok bisa jadinya seperti ini, Bu? SIG minus sigma IYI S bar IIG. Nah, ini juga ada penurunannya ya. Sehingga nanti kita bisa dapat persamaannya ini delta S dan juga untuk delta G-nya. Jadi kayak tinggal dikurangin aja ini dari ini minus R ln YI, terus kemudian minus ini, kemudian ini plus R ini. Terus kemudian nanti tinggal pindah-pindah ruas sehingga diperoleh persamaannya adalah sebagai berikut. Itu adalah untuk yang subbab pertama tadi, yaitu tentang campuran gas ideal. Jadi kita sudah punya suatu kesimpulan, yaitu ideal gas mixing property, persamaan delta H, delta S, dan delta G untuk ideal gas, ketika kondisinya itu adalah gas mixture ya, ideal gas mixture atau campuran gas ideal. Campuran gas ideal. Jadi ada kalau namanya juga campuran, makanya di sini parsial. Jadi kita menghubungkan persamaan-persamaan yang ada sehingga delta H-nya kita peroleh delta S dan delta G itu dari yang parsial dikurangi yang murni. Ya, saya bayangkan ya parsial dikurangin yang murni. Itu persamaan awal kita sudah peroleh adalah sebagai berikut. Untuk penurunan persamaan ini apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
Oh ya, oke, ini ada pertanyaan. Oke. Pertanyaannya adalah ini. Nah, di awal ini kan ini Bu, yang M bar sama dengan M biasa ya. Ada kita untuk mempersingkatnya, saya bacanya M bar sama M biasa. M bar dan juga M biasa. Ini kan sama dengan Bu. Nah, untuk H kebetulan ini kan dapatnya adalah sama dengan. Sementara tadi pada S dan juga G itu dapatnya adalah tidak sama dengan tapi ada suku lain yaitu YI. Kenapa kok bisa demikian, Bu? Ya, ini kembali lagi kalau asal muasalnya itu adalah persamaannya adalah sama. Ya, sama dengan. Tetapi kalau yang untuk yang entalpi, karena dia tadi yang saya bilang dia independen terhadap pressure, ini kan T, P. Ini T, PI. Jadi ini tuh pada kondisi T dan P campuran, ini pada T dan P parsial atau tekanan parsialnya. Nah, ini tidak ini kalau misalnya untuk yang entalpi karena dia independen terhadap pressure, maka T, P ya jadi pada suhu dan tekanan campuran itu sama dengan suhu dengan pada tekanan parsialnya. Jadi itu bisa disamadengankan. Sehingga kondisi pada H biasanya ini, komponen murninya ini pada T dan P campuran, bukan pada T, P parsial. Karena nilai P-nya ini diabaikan. Jadi bisa sama dengan nilai H bar sama dengan H biasa. Karena P-nya diabaikan. Kalau misalnya, ini kan P-nya bisa diabaikan. Kenapa kok P-nya diabaikan? Karena entalpi itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Dia tidak dipengaruhi oleh tekanan. Nih ya. Entalpi independen terhadap pressure. Ya, tidak dipengaruhi oleh tekanan sehingga dia hanya dipengaruhi oleh suhu. Sementara berikutnya untuk yang S ya, untuk yang S kalau misalnya saya tuliskan awal nih ya, S bar IIG, T, P sama dengan SIIG pada T, PI. Oke, sudah kita tulis seperti itu. Ini jangan lupa ya ada barnya ya. Ini saya ketinggalan ada barnya. Nah, misalnya sudah kita tulis seperti itu ya, ada persamaannya seperti ini. Nah, di sini dibilang bahwa dia konstan terhadap temperatur, tetapi dia depend terhadap pressure. Berarti kan dipengaruhi oleh tekanan. Kalau dipengaruhi oleh tekanan, berarti kan M atau S barnya pada P sama dengan S biasa pada PI. Ya, kita ingin mencari S bar pada P dan S biasa pada PI ini bagaimana, ya kan? Bagaimana ini cara mencarinya itu bagaimana? S pada PI ini bagaimana, ya kan? Oleh karena itu kita menggunakan persamaan yang sudah kita turunkan di equation 624 atau pada pertemuan di termodinamika 1 yang lalu. Bahwa kita punya persamaan pada 624 itu untuk delta SIIG-nya itu adalah sebagai berikut. Setelah diturunkan sebagai berikut. Kenapa kok sebagai berikut? Karena dia konstan temperatur. Nah, SIIG ini kita gantikan dengan S bar minus S biasa. Terus kemudian kita turunkan, maka dari itu kita punya suku lain, yaitu si minus Erlen YI. Gitu ya. Kenapa ini kok nggak bisa PI saja sih, Bu? Kok nggak bisa disamadengankan saja? Nah, itu karena itu yang ingin kita cari, gitu ya. Yang ingin kita cari, S pada PI ini berapa? Nah, makanya kita gunakan persamaan atau kita hubungkan dengan persamaan yang sudah kita turunkan di termodinamika 1 di equation 624. Gitu ya. Kita melakukan pendekatan gitu intinya. Kita melakukan pendekatan untuk mencari SIIG ya kan, makanya di sini kan kita tuh nggak kalau misalnya untuk mencari nilai sama dengan halnya ini ya, untuk HIIG pada T, PI ini kita tuh nggak bisa tahu berapa nilai entalpi pada tekanan parsialnya, ini kita nggak bisa tahu. Entropi pun juga tidak bisa tahu. Makanya kita melakukan pendekatan lain dari equation 624. Untuk yang entropi dan untuk yang Gibbs kita pakai pendekatan dari persamaan yang sudah kita turunkan pada pertemuan yang kemarin.
Gitu ya. Nah, maka dari itu ini tadi kita bisa dapat persamaannya adalah sebagai berikut. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah jelas? Oh ya, ini dulu ya. Untuk kenapa jawabannya kenapa Bu? Ini tadi ya. Kenapa kok cuman H-bar yang sama dengan H biasa, S-bar sama G-barnya ini ada suku lain YI, yaitu tadi alasannya hanya H yang independen terhadap pressure, sementara S dan G ini kalau S ini depend terhadap pressure, begitu pula juga untuk yang G depend terhadap pressure dan depend terhadap temperatur. Jadi kalau H ini tidak dipengaruhi tekanan tapi dipengaruhi oleh suhu, yang S tidak dipengaruhi oleh suhu tetapi dipengaruhi oleh tekanan. Kalau yang G dipengaruhi oleh tekanan dan juga suhu. Makanya kita dapat persamaan di 11, 22, 23 dan juga 24. Itu alasannya kenapa tidak bisa disamadengankan. Dan kenapa kok nggak langsung S bar IIG sama dengan tadi SIIG itu pada ini itu karena tadi definisinya karena dia adalah dipengaruhi oleh tekanan dan ini dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Oleh karena itu persamaannya adalah sebagai berikut. Terus kemudian ada yang pertanyaan berikutnya. Apakah delta H akan selalu sama dengan 0? Apakah delta H di sini akan selalu sama dengan 0? Oke. Ini di sini ada SIIG ya, minus Erlen Y. I. Oh ya, ini di sini sebentar ya. Ini oh ya, ini karena di per YI terus kemudian jadi seperti ini. Oke. Untuk yang delta H ini selalu sama dengan 0 gitu ya. Untuk yang delta H di sini kita selalu sama dengan 0. Jadi delta H antara H bar dikurangi H biasa itu sama dengan 0. Apakah karena tidak terpengaruh dengan tekanan? Kenapa kok di sini delta H-nya itu adalah sama dengan 0 gitu ya perubahannya? Kenapa sama dengan 0? Nah, oke, di sini untuk yang delta H ya, untuk kasus yang delta H di sini itu karena ya, itu karena ideal gas perubahan entalpi mixingnya itu adalah sama dengan 0 karena dia ideal gas itu ya. Dia ideal gas, makanya entalpi mixingnya itu sama dengan 0. Terus kemudian kalau untuk yang perubahan entalpi ini saya tampilkan saja ya. Sebentar saya tampilkan dulu. Saya tampilkan terlebih dahulu.
Sebentar. Oke. Nih, saya tampilkan terlebih dahulu. Jadi di sini untuk perubahan entalpi ya, untuk perubahan entalpi untuk komponen murni pada T dan P campuran ya, pada T dan P campuran untuk 1 mol campuran itu ya, untuk ideal gas perubahan entalpi campurannya itu adalah 0 ya. Di sini dibilang bahwa perubahan entalpi campurannya itu adalah 0 karena dia ideal gas ya. Intinya itu karena dia ideal gas maka perubahan entalpinya adalah 0. Nah, sementara kalau misalnya untuk perubahan entropi campuran untuk ideal gas ya. Ini di sini yang sebelah kiri ini adalah perubahan entalpi campuran untuk ideal gas. Karena 1 per YI lebih besar daripada 1, maka nilainya itu selalu positif ya, mengikuti hukum termodinamika kedua. Ya, yang kemarin dibilang bahwa entropi itu nilainya selalu positif, gitu ya. Terus kemudian ada lagi. Oh ya, oke. Share. Ini pertanyaannya dari ini. Jadi, ini menanyakan untuk yang bagian merah itu sigma S bar IG minus R ln YI. Kotak kuning SIG minus R ln YI. Pada kotak bagian merah, SIG itu S bar minus R ln YI. Oke, kalau misalnya yang di bagian kuning itu adalah ya, oke saya tunjukkan ulang lagi. Yang di bagian kuning itu adalah persamaan di 1122, 1123 dan 1124. Ya, yang sudah kita turunkan yang ada di textbook juga di 1122, 1123 dan juga 1124. Nih, saya tunjukkan juga yang ada di textbook, mungkin yang belum download slide ya. Ini yang 1122, 1123, S bar IIG sama dengan SIIG minus R ln YI, terus sama dan terakhir adalah 11.24. Nah, sementara kalau yang ini untuk yang ini ya. Terus kemudian yang satunya lagi itu ada di persamaan 1125, 26 dan juga 1127 ya. Terus kemudian delta H-nya kan disama dengan kan itu sama dengan yang 11 equation 1122 dikurangin dengan equation 1125. Begitu pula untuk delta S dan ini yang delta S dan juga untuk yang delta G. Ya, ini kenapa seperti ini? Ya, jadi ini yang di 1122 sampai 24, ini 1125 sampai 1127. Itu ya. Kemudian di masukkan dalam persamaan ini sehingga persamaannya menjadi demikian. Ya, oke. Baik. Itu ya, inti dari campuran gas ideal tadi. Yang pertama, kenapa delta H-nya, kenapa hanya H yang sama? Kenapa S dan G tidak sama? Karena H ini adalah
depend terhadap temperatur saja, dia tidak dipengaruhi oleh tekanan. Kalau S dia dipengaruhi oleh suhu, tidak dipengaruhi oleh suhu tetapi dipengaruhi oleh tekanan. Kalau yang G dipengaruhi oleh suhu maupun tekanan. Jadi ini dipengaruhi tekanan, dipengaruhi oleh suhu, H dipengaruhi suhu, S dipengaruhi tekanan, G dipengaruhi suhu maupun tekanan. Makanya di sini ada faktor suku lain yaitu YI. Terus kemudian setelah melakukan penurunan persamaan dari equation yang ada, kita punya untuk yang parsial maupun yang murni. Kemudian kita cari deltanya, yaitu dengan parsial kurangi murni, hasilnya adalah sebagai berikut. Kenapa delta H itu 0? Karena seperti yang sudah kita pelajari di termodinamika 1, bahwa untuk yang ideal gas, delta H-nya adalah 0. Terus kemudian ini untuk fugasitas dan koefisien fugasitas komponen murni. Potensial kimia, ya. Jadi tadi ini sudah selesai nih ya, sampai sini sudah selesai. Terus kemudian di sini ada mu i, ya. Ada variabel atau simbol lain yang cukup asing ya bagi kita, masih cukup asing bagi kita, yaitu si mu i. Kalau H, S, Y, I gitu kan ya, itu sudah kita temukan di chapter-chapter sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang ada sih yang aneh, yang asing atau baru bagi kita, yaitu si potensial kimia atau yang sering disebut dengan mu i, ya. Mu i ini adalah properti parsial yang penting karena gunanya sebagai kriteria kesetimbangan fase dan reaksi kimia. Namun terdapat kendala dalam penggunaan mu i tersebut. Nah, ya, di dalam penggunaan mu i ini terdapat beberapa kendala. Ya, yang pertama, mu i merupakan energi Gibbs parsial. Ya, tadi kan mu i sama dengan energi Gibbs parsial. Sedangkan energi Gibbs seperti halnya entalpi dan entropi tidak memiliki harga yang absolut. Perhitungannya selalu menggunakan reference atau kondisi ideal, gitu ya. Kemudian selain itu, untuk campuran gas ideal yang tadi, mu i akan sama dengan tak terhingga apabila tekanan ataupun Xi mendekati 0. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kendala ini, ya, untuk menyelesaikan kendala mu i ini, kan kita ingin menghitung energi Gibbs parsial. Energi Gibbs parsial ini sama dengan mu i. Nah, untuk menyelesaikannya, kita menggunakan variabel lain, yaitu yang namanya fugasitas dan koefisien fugasitas. Nah, yang sekarang yang saat ini yang akan saya sampaikan pertama ini adalah mohon diperhatikan, yaitu untuk fugasitas dan koefisien fugasitas komponen murni. Jadi kita bicara untuk komponen murni. Jadi kalau misalnya saya bicara komponen murni, atasnya nggak akan ada barnya, ya. Intinya itu untuk mempermudah mengetahui bahwa ini adalah komponen murni adalah atasnya nggak ada bar-barnya, ya. Sepanjang ini nanti yang akan saya jelaskan ini tidak ada barnya karena kita akan bicara untuk komponen murni. Fugasitas merupakan variabel yang dibuat untuk mengatasi kekurangan di atas atau kendala-kendala yang ada di atas. Jadi mu i tadi itu kan yang tadi kendalanya dia ini tidak memiliki harga yang absolut. Nah, biasanya itu menggunakan kondisi reference. Terus kemudian mu i ini untuk campuran gas ideal, nilainya akan sama dengan tak terhingga apabila tekanan ataupun Xi-nya mendekati 0. Oleh karena itu, kita menggunakan solusinya, menggunakan variabel lain, yaitu menggunakan fugasitas. Fugasitas untuk komponen murni, jadi yang di sini akan kita bahas adalah untuk yang komponen murni yang merupakan fluida nyata atau bukan gas ideal. Energi Gibbs-nya itu adalah ya, yang ini untuk fluida nyata atau bukan gas ideal. Energi Gibbs-nya itu adalah ya Gi untuk komponen murni sebagai fungsi T plus RT ln VI. Jadi ini bacanya adalah fungsi T ya. Fungsi T plus RT ln FI. Nah, ini adalah persamaan untuk energi Gibbs-nya. Ya. Terus kemudian di 1132 dibilang untuk gas ideal,
FiIg sama dengan P. Maksudnya apa ini, Bu? Jadi kalau ini tadi kan untuk komponen murni ya, persamaan 1131 ini kan untuk komponen murni. Nah, silakan ditambahi di bawahnya sini. Untuk kalau gas ideal gimana? Kalau ini kan saya tuliskan saja. Saya tuliskan ya. Di 11.31 tadi persamaannya adalah ini GI sama dengan ya sebagai fungsi T buka kurung T ya. Gini. Fungsi T plus RT ln VI. Ya. Terus kemudian kalau misalnya untuk yang ini kan untuk fluida nyata. Ya. Ini tuh untuk persamaan untuk fluida nyata. Atau bukan gas ideal tadi ya. Terus kalau untuk yang gas ideal bagaimana? Untuk yang gas ideal berarti kan GI IG. Nah, ini sebagai fungsi T ini plus RT ln FI IG. Nah, yang ini saya tuliskan bahwa ini persamaan untuk fluida atau gas ideal. Ya, ini nyata, untuk gas nyata, yang ini gas ideal. Sehingga tadi dibilang bahwa di persamaan 11.32 bahwa untuk FiIg tadi itu sama dengan P. Ya, di persamaan 11.32 FiIg itu sama dengan P. Untuk persamaan ini adalah FiIg itu sama dengan P. Maka kan kemudian persamaannya menjadi energi Gibbs minus untuk yang fluida nyata minus untuk yang gas ideal sama dengan RT ln Fi per P. Ini ya. Jadi kemudian persamaannya adalah yang nyata dikurangi ideal. Ya, gas nyata dikurangi ideal. Nah, kalau gas nyata ini yang ini bisa saling meniadakan, bisa dicoret. Bisa dicoret sehingga ketika ini dikurangin maka persamaannya akan menjadi ini GI minus GIIG ya kan, ini RT-nya tetap tulis, terus kemudian ln kan FI per FiIg ya. Nah, FiIg-nya sama dengan P, maka RT ln Fi per P. Terus kita lanjut. Sini. Ya, Fi per P. Terus kemudian, nah, nyata dikurangi ideal, itu kita sudah bicara bahwa itu sebagai GR atau energi Gibbs residual. Ya, energi Gibbs residual. Perbedaan antara gas nyata dan gas ideal itu adalah energi Gibbs residual. Yang kita ketahui di termodinamika 1,
Sifat residual suatu komponen adalah perbedaan sifat komponen tersebut sebagai gas nyata dengan gas ideal. Jadi nyata kurangi ideal itu adalah residual. Demikian menjadi RT ln ini adalah PI atau fugasitas I. Muncul yang namanya koefisien fugasitas ya. Variabel baru yaitu koefisien fugasitas. Koefisien fugasitas itu apa? Fi per P. Jadi RT ln Fi per P ini digantikan dengan koefisien fugasitas. Jadi di sini beda ya. Fugasitas dan koefisien fugasitas itu berbeda. Kalau yang namanya fugasitas ya yang paling gampang membedakannya, yang fugasitas ini memiliki satuan yaitu satuannya sama dengan tekanan. Ya entah ATM, bar, KPA, dan lain sebagainya. Yang penting satuannya sama dengan tekanan. Tetapi kalau yang namanya koefisien fugasitas, ya, jadi ini tuh bisa didefinisikan ulang sebagai ini fugasitas ini. Yang namanya koefisien fugasitas ini, yang ini didefinisikan ulang sebagai koefisien fugasitas, yaitu Fi per P. Yang namanya koefisien fugasitas ini tidak bersatuan atau tidak memiliki satuan. Jadi kita ingat-ingat di sini bahwa koefisien fugasitas itu adalah fugasitas per tekanan. Itu yang ingin kita peroleh di persamaan 11.34 ini. Setelah itu bagaimana? Kalau sudah punya koefisien fugasitas. Nah, koefisien fugasitas untuk yang gas ini ya, seperti yang udah kita pelajari di chapter yang sebelumnya ya, di chapter 6 saya tunjukkan saja ya. Jadi tadi kita udah punya persamaan yang menyatakan bahwa koefisien fugasitas I sama dengan Fi per P. Nah, sekarang permasalahannya dari mana kita bisa dapat koefisien fugasitas ini? Ya kan? Kita punya dari persamaan ya. Persamaan yang lalu yaitu persamaan 6.49 ya, di persamaan 6.49 yang menuliskan bahwa ya, penulisnya itu adalah bilang bahwa GR per RT itu sama dengan integral dari 0 sampai P Z min 1 dP per P. Ya kan? Seperti ini kan? Z min 1 dP per P. Terus bagaimana dari sini? Dari sini, ya kan? Sehingga Z min 1 berdasarkan ini kan faktor kompresibilitas yang sudah kita pelajari, ya kan? Kalau faktor kompresibilitas ini untuk menggunakan persamaan virial, yaitu menjadi persamaannya BII per RT ya. Z min 1 ini adalah BII per RT, ini ZI. ZI sama min 1 BII per RT ini dari persamaan virial. Nah, sehingga kita masukkan lagi ke persamaan awal yaitu GR per RT ya, sama dengan integral 0 sampai P ZI min 1-nya kita masukkan BII per RT ya, dP per P.
Oh, ini BIIP ini. BIIP ketinggalan BIIP RT per RT DP per P. Terus P-nya bisa saling coret sehingga GR per RT-nya menjadi GR per RT-nya menjadi BII per RT dikalikan P. Dari mana? Dari integral ini ya. Integral DP, batasnya 0 sampai P, maka BII P per RT. Nih. Maka ini tadi, ya, kan dari persamaan awalnya tadi adalah GR sama dengan RT ln VI. Ya kan? RT ln VI. Nah, maka kita bisa mendapatkan GR per RT sama dengan ln PI. Ya, GR per RT-nya kita substitusikan masuk yang ini, jadi BII P per RT, ya, per RT, ya, BIP per RT sama dengan ln VI. Nah, ini adalah untuk mencari ln VI-nya ini. Gitu. Jadi kenapa kok sampai serumit ini ya? Jadi CPI ini bisa dicari dari ini karena kalau BI ya kan ini kan kita sudah pelajari dari persamaan virial yang lalu ya. P ini kan pasti diketahui dari soal, kemudian R ini suatu konstanta, T juga jadi soal sehingga kita bisa dapatkan nilai yang namanya koefisien fugasitasnya. Nanti seperti itu. Balik lagi, ini tadi, jadi dari persamaan ini kenapa bisa dapat ln VI sama dengan BII P per RT ya dari persamaan yang tadi barusan saya turunkan. Ini adalah bagaimana cara mencari koefisien fugasitas dari persamaan ZI yang mana ZI-nya ini menggunakan persamaan virial yang mengandung satu suku ya, jadi PII saja mengandung satu suku. Kita lanjut, berikutnya adalah kesetimbangan uap cair untuk komponen murni. Jadi, kalau yang tadi ini ya, saya ingin kesimpulannya dulu ya dari fugasitas dan koefisien fugasitas komponen murni. Kenapa kok kita mencari koefisien fugasitas dan fugasitas dari komponen murni? Ya tadi karena potensial kimianya ini ya. Dari potensial kimianya ini memiliki beberapa kendala sehingga solusinya adalah mencari fugasitas dan koefisien fugasitas. Dari fugasitas itu ya kita dapatkan dari GR sama dengan RT ln VI. Udah kita dapat dari persamaan ini GR sama dengan RT ln VI. Nah sekarang ln VI-nya itu bisa kita cari dari FI per P. Jadi kita bisa cari dulu si PI-nya ini berapa. Kalau VI-nya udah dapat maka kita bisa dapat nilai fugasitasnya. Gitu ya, nanti kalau dapat PI-nya atau koefisiennya udah dapat, kita bisa dapat fugasitasnya. Ya. Nah, cara mencari koefisien fugasitasnya ya, itu bisa menggunakan persamaan virial yang udah kita pelajari di chapter sebelumnya ya di termodinamika 1. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan persamaan virial yang mengandung satu suku. Nah, persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya ini kita akan belajar kesetimbangan uap cair untuk komponen murni. Sebelum saya lanjut ke sini untuk
Yang ini fugasitas dan koefisien fugasitas komponen murni apa? Ada yang tanyakan dulu? Jika tidak ada, lanjut ya, kesetimbangan uap cair untuk komponen murni. Ya, yang namanya di sini kesetimbangan uap cair. Jadi ada uap, fasenya ada dua fase ya, ada uap dan cair. Nah, sekarang kita juga masih bicara tentang namanya komponen murni ya. Itu komponen murni. Jadi energi Gibbs-nya ini adalah untuk V ini adalah fasenya vapor, L ini untuk fasenya liquid. Ya, jadi persamaannya tadi yang awal sama seperti ini adalah fugasitas untuk vapor, fugasitas untuk liquid. Sehingga persamaan untuk vapor minus liquidnya adalah sebagai berikut. Nah, pada saat terjadi kesetimbangan fase, maka GI vapor minus GI liquid itu sama dengan 0, karena berada pada kesetimbangan, jadi sama dengan 0. Oleh sebab itu, karena ini sama dengan 0, ya, maka Fi vapor akan sama dengan Fi liquid sama dengan Fi saturated. Ya. Terus kemudian tadi saya dapatkan persamaan awal tadi ya. Ingat koefisien sama dengan fugasitas per P. Nah, kalau ini untuk fugasitas saturated, maka F saturated per PI saturated. Sehingga PI-nya ini ya, koefisiennya ini sama dengan koefisien fugasitas untuk fase vapor, koefisien fugasitas fase liquid sama dengan koefisien fugasitas kondisi saturated. Persamaan ini adalah kriteria kesetimbangan fase uap cair untuk komponen murni. Jadi kalau untuk pada saat kesetimbangan nilai fugasitasnya untuk vapor, liquid, saturated saat nilainya sama, untuk koefisiennya pun sama. Ini untuk yang koefisien fugasitas dan fugasitas pada saat kesetimbangan uap cair. Ya, tadi kita udah bicara yang gas, ya, yang awal tadi ini adalah kita bicara yang gas ya. Yang ini fugasitas dan koefisien fugasitas untuk yang gas. Terus pada saat berada kesetimbangan uap cair. Terus sekarang kita ke yang larutan, ya. Untuk yang larutan, fasenya larutan murni. Nah, untuk yang larutan, persamaannya itu adalah oh ya, ini ada yang bertanya. Sebelum saya lanjut, ini sebelumnya ada yang bertanya, fugasitas itu mengapa bisa menggantikan nilai P? Yang ini ya tadi ya, kenapa fugasitas kok bisa menggantikan nilai si P-nya itu. Jadi, ini saya tunjukkan dulu. Nah, sebenarnya, jadi kenapa kok fugasitas itu bisa menggantikan nilai P? Jadi asal muasalnya kan persamaannya ini tadi ya, koefisien fugasitas sama dengan Fi per P. Nah, untuk gas ideal, koefisien fugasitasnya adalah 1 ya. Koefisien fugasitasnya adalah 1 sehingga nilai FiIg-nya akan sama dengan P. Jadi ini berlaku untuk yang gas ideal saja. Tetapi ketika dia bukan gas ideal, berarti kan nilai koefisien fugasitasnya tidak sama dengan 1. Sehingga ada nilainya, maka persamaannya tetap dipakai adalah fugasitas I ini. Gitu ya. Sudah jelas? Yang ini tadi, untuk yang kenapa koefisien untuk yang fugasitas bisa digantikan dengan nilai P, ini hanya berlaku untuk gas ideal ya. Karena ini tadi berawal dari persamaan ini, kalau misalnya gas ideal berarti kan koefisiennya adalah sama dengan 1. Ya, maka Fi per P sehingga nanti
IG ini bisa sama dengan P. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi. Untuk yang fugasitas larutan murni, tadi sudah yang gas, terus kita kesetimbangan fase uap cair, ya. Terus kemudian sekarang ke yang larutan, ke fase larutan. Ya, di sini untuk yang fase larutan itu sama dengan ya ini agak burem ya di sini. Coba saya tunjukkan menggunakan ini saja textbooknya. Ternyata sama saja buram. Oke, baik. Di sini ya. Untuk fugasitas ini sebagai fungsi P ya. Di sini adalah persamaannya itu adalah fugasitas I untuk fase vapor, ini V ya, vapor V. Terus dikalikan dengan PI saturated per PI saturated pada kondisi PI saturated per PI saturated ya. Terus dikalikan dengan FI liquid pada kondisi PI saturated per FI vapor pada kondisi PI saturated, kemudian dikalikan dengan FI liquid pada P per FI liquid pada PI saturated dikalikan dengan PI saturated. Jadi gini, pada saat kondisi tekanannya kurang dari tekanan saturated, itu kan fasenya masih fase gas, gitu ya. Terus kemudian ketika dia sudah lebih dari tekanan saturated, fasenya akan menjadi fase liquid. Nah, di sini ada 3 rasio A, B, dan juga rasio C. Jadi di persamaan A, B, dan juga C. Yang A ini untuk fase vapor, ya untuk fase vapor. Kenapa sih Bu kok rumit sekali mencari fugasitas liquid ini ya? Nah, itu tadi. Nah, di sini kalau misalnya untuk mencari fugasitas liquid, kita menggunakan persamaan yang ini. Ya, persamaannya itu seperti ini gitu loh. Tidak bisa langsung menggunakan persamaan yang seperti yang fase gas tadi ini. Ini berbeda. Ya, berbeda. Case-nya ini berbeda. Sekarang kita berbicara tentang yang fasenya liquid. Nah, fasenya liquid kita mencari hubungannya dengan persamaan yang ada di sini. Ya. Terus kemudian di sini untuk ada 3 rasio. Rasio A ini pada fase vapor vapor, nilai koefisien fugasitasnya ya itu ini tadi ya ln PI saturated ya, ln PI saturated itu sama dengan berangkat dari integral 0 sampai PI saturated ZI vapor minus 1 dP per P konstan T. Jadi dari persamaan yang ini tadi. Nah, ini ln PI saturated sama dengan integral. Nih, kita tuliskan untuk yang fase vapor. Terus kemudian yang B itu unity, jadi kita bisa abaikan yang B. Terus kemudian yang kenapa kok bisa diabaikan? Nah, ini kan karena dia berada pada kesetimbangan. Jadi tadi bahwa kalau dibilang kesetimbangan VI vapor sama dengan VI liquid. Jadi ini kan ada VI liquid per VI vapor. Jadi pada saat kesetimbangan ini sama. Jadi B-nya ini bisa dicoret. Sehingga hanya ada fase A dan fase C. Yang fase A ada pada fase vapor. Yang fase C ini adalah berada pada fase liquid. Ya, fase liquid basis calculation-nya berada pada equation 6.10, yang mana GI minus GI saturated sama dengan integral dari PI saturated sampai P, ini VI liquid dP. Jadi ini diperoleh dari equation 6.10. Jadi gini ya, intinya kalau di termodinamika ini, persamaannya itu kita akan selalu kembali ke persamaan-persamaan yang sebelumnya gitu ya. Karena namanya termodinamika ini tuh ya itu tadi yang seperti dibilang di sini. Seperti yang dibilang di sini bahwa di sini tuh tidak memiliki harga yang absolut gitu ya. Jadi karena di sini tuh banyak yang tidak memiliki harga yang absolut, maka kita mencari hubungan dari persamaan yang sebelum-sebelumnya. Nah, begitu pula untuk yang ini kita bisa cari dari persamaan yang ada di 6.10. Ya.
di persamaan 6.10 itu adalah DG sama dengan VDP min SDT. Nah, karena dia berada pada konstante, ya ini kan dibilang bahwa pada konstante, ini juga konstante, maka persamaannya adalah menjadi seperti ini. Oke, ini ada pertanyaan mengenai yang namanya definisi dari fugasitas. Oke, sebelum saya lanjutkan ke sini, kita kembali lagi ke sebelum nanti ke belakang bingung apa sih yang namanya fugasitas itu ya. Kenapa sih kita nih belajar yang namanya tentang apa fugasitas ini ya? Nah, saya tunjukkan terlebih dahulu. Nah, di sini. Jadi fugasitas ini itu adalah suatu besaran ya. Fugasitas ini adalah suatu besaran yang mana diadakan ya, yang mana sesuatu besaran ini itu adalah digunakan untuk mencari hubungan atau untuk mendapatkan variabel yang bisa dibuat untuk mengurangi kekurangan ini tadi, ya kan? Tadi itu kan kita ketika ingin mencari energi Gibbs parsial itu kan menggunakan mu i. Ya, sementara mu i ini memiliki beberapa kekurangan atau beberapa kendala. Sehingga kita mencari relasi lain dari untuk mencari nilai energi Gibbs parsial tersebut ya. Untuk mencari nilai energi Gibbs tersebut. Nah, dari mana persamaannya? Persamaannya itu adalah dengan mencari yang namanya fugasitas. Fugasitas itu apa? Fugasitas itu hanyalah suatu variabel ya. Variabel yang digunakan untuk menutupi kekurangan atau supaya kita bisa mendapatkan nilai energi Gibbs tersebut. Nah, fugasitas ini adalah suatu besaran dari suatu tekanan yang ekuivalen yang dinyatakan dalam dimensi tekanan. Jadi fugasitas ini satuannya adalah tekanan, satuannya sama dengan tekanan. Nah, yang mana fugasitas ini bisa sama dengan P ketika dia untuk gas yang ideal. Pada gas yang tidak ideal, maka fugasitas perlu dikoreksi dengan yang namanya koefisien fugasitasnya. Jadi intinya fugasitas ini adalah suatu variabel atau suatu besaran yang mana dia memiliki besaran atau satuan yang sama dengan tekanan. Kenapa ada fugasitas ya? Karena itu tadi, karena kita memiliki kendala dari mencari mu i ya, mencari mu i, terus kita mencari hubungan dari persamaan-persamaan yang sudah kita turunkan sebelumnya, yang sudah kita pelajari sebelumnya di chapter-chapter yang sebelumnya, ya. Oleh karena itu kita akan mendapatkan persamaan yang namanya persamaan fugasitas ini. Ya, persamaannya ada di 11.31 ini. Nah, variabel fugasitas ini ya, ini berlaku untuk yang namanya baik fase gas maupun fase liquid ya. Variabel fugasitas ini nanti ini bisa berlaku untuk ini baik fase gas maupun untuk fase liquid. Cuman nanti pada fase liquid itu agak sedikit berbeda. Yang mana di sini tidak ada koefisien fugasitasnya. Kalau koefisien fugasitas itu hanya pada fase gas gitu ya. Nah, ini kembali lagi dari sini. Sebelum saya lanjutkan ke sini, apakah yang definisi fugasitas tadi?
Sudah jelas ya. Jadi intinya, kenapa sih Bu kok kita mempelajari fugasitas gitu ya? Karena itu tadi, karena yang saya bilang di awal bahwa untuk mencari energi Gibbs parsial atau energi Gibbs itu kita, membutuhkan yang namanya sama dengan mu I. Nah, harganya itu tidak absolut ya, karena energi Gibbs ini nilainya tidak absolut, jadi kita melakukan pendekatan dengan persamaan lain. Ya, seperti yang lalu-lalu, seperti yang di chapter-chapter yang lalu, kalau misalnya mencari entalpi, mencari energi dalam, ketika kan kita tidak terpatok energi dalam dan entalpi hanya pada satu persamaan, itu banyak penurunan-penurunan persamaan yang lainnya. Nah, itu adalah untuk pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus berdasarkan dengan kondisi ataupun situasinya seperti apa yang dijelaskan di dalam suatu soal tersebut. Nah, atau suatu persoalan tersebut gitu ya. Kalau misalnya kita ingin mencari delta H dari CP-nya, berarti kan tinggal delta H sama dengan integral CP dt, delta U sama dengan integral CV dt. Tetapi delta H juga bisa diturunkan dari persamaan-persamaan yang ada di chapter 6 ya, yang kita sudah banyak pelajari sebelumnya. Silakan mungkin kalau misalnya lupa, silakan bisa dilihat lagi di chapter 6, penurunan persamaan untuk delta H, delta U, itu ada di chapter 6. Nah, sekarang kita belajar lagi kembali ke sini, yaitu untuk energi Gibbs. Nah, tadi kan menggunakan persamaan mu I. Nah, karena mu I itu memiliki banyak kendala atau kekurangan, sehingga kita mencari pendekatan lain, yaitu dengan suatu besaran atau suatu variabel yang memiliki dimensi yang sama dengan tekanan, yaitu namanya adalah fugasitas. Nah, fugasitas ini itu bisa digunakan untuk fase gas maupun fase persamaan ini ya. Fugasitasnya itu ada fugasitas fase gas maupun fugasitas fase liquid gitu ya. Nah, sementara kalau koefisien fugasitas itu adanya pada fase gas. Gitu. Nah, sekarang untuk yang ini fugasitas pada fase liquid yang ada di equation 6.10 ya. Di equation 6.10 ya. Saya tuliskan dulu equation 6.10-nya. Nih, equation 6.10 itu adalah DG sama dengan VDP min SDT. Nah, ini karena tadi dibilang adalah konstan T, ya, konstan temperatur, maka DG-nya sama dengan VDP. Ini kan ya, sama dengan VDP. Terus kemudian, sampai sini, G-nya ini adalah, DG-nya adalah GI minus GI saturated sama dengan integral dari PI sat sampai dengan P. V-nya ini adalah VL, VI, ya VI untuk fase liquid, DP. Ini. Makanya ini tadi persamaannya menjadi GI min GI sat integral PI sat sampai dengan P VI L DP. Terus kemudian sampai sini ya. Terus kemudian dari equation ini tadi diintegralkan, maka didapat persamaannya menjadi seperti ini. Terus kemudian GI min GI sat
ya, GI min GI sat di set equal ya. Len VI per VI sat ya kan. Ini kan GI per GI sat, terus RT-nya ini pindah ya. Ini kan RT len VI per VI sat. Jadi tadi kan len VI per VI sat, terus GI per GI sat-nya itu adalah ini integral PI sat sampai P VI DP ini. Ya. Jadi disama dengankan. Maksud saya adalah ini di equation 11.31. Kita lihat di equation 11.31. Equation 11.31 tadi yang ini ya. RT len VI. Oh ini. Di equation 11.31 GI itu RT len VI. Ya. RT len VI. RT len untuk VI per VI sat gitu ya. GI per GI min GI satnya menjadi RT len FI per FI sat. Atau mungkin saya tuliskan saja supaya lebih jelas. Sebentar. Di equation 11.31 tadi dijelaskan bahwa ya GI sama dengan ini tadi sebagai fungsi I untuk fungsi T plus RT len VI. Ya, sini RT len VI. RT len FI. RT len FI. Terus kemudian GI satnya sama dengan ini seperti ini ya. Plus RT len VI set. RT len FI saturated. Terus kemudian ini dikurangin ya, jadi GI min GI sat sama dengan ini bisa coret gini sehingga tinggal RT len, ingat ya kalau pengurangan len dalam len ini menjadi seper gini ya, len FI sat. Nah, terus kemudian kita sama dengan kan antara GI ini dengan GI ini kita equalkan jadi RT len FI per FI sat ya, FI per FI sat sama dengan ya, ini integral PI sat sampai P VI liquid DP. Ya, gini ya. Terus ini, nah ini kan sudah diequalkan seperti ini. Makanya tadi bisa dapat persamaannya jadi seperti ini. Kita kembali lagi ke slide. Ke slide-nya. Nih, di sini diequalkan jadi seperti ini, terus pindah ruas jadi seperti ini. Terus kemudian FI liquid P per FI liquid pada saat PI saturated ya. Ini kan rasio C ya, ini FI liquid
P per Fi liquid pada saat PI saturated ini, ya Fi per Fi liquid pada saat P per Fi liquid pada saat PI saturated itu sama dengan ln Fi per Fi saturated, terus ln-nya ini menjadi eksponensial seper RT integral ini. Jadi ini definisinya itu adalah dari sini, Fi per Fi set saturated, Fi per Fi saturated itu adalah Fi liquid pada saat tekanan P, Fi saturated itu adalah Fi liquid pada saat tekanan PI saturated. Nah, karena ini ln, di sini ln-nya dihilangkan menjadi yang sebelah kanan menjadi eksponensial gitu. Jadi kita dapatkan persamaan di rasio C adalah sebagai berikut. Untuk Fi-nya sama dengan demikian. Nah, Fi pada saat PI saturated ini bisa dituliskan juga dengan koefisien fugasitas saturated dikalikan dengan PI saturated. Ingat tadi persamaannya F sama dengan koefisien fugasitas sama dengan F per P, sehingga kita bisa dapatkan PI saturated dikalikan dengan PI saturated, terus kemudian eksponensialnya turun. Ini adalah persamaan untuk rasio A ya yang di 11T42 ini, dan ini untuk rasio C yang di 1143. Atau bisa dituliskan juga sebagai berikut, ini integralnya diselesaikan jadinya sebagai berikut di 1144. Nah, ini pointing vector, nilai ZI vapor untuk perhitungan di 1142 ini kan ada ZI-nya, ZI vapor ini, untuk menghitung PI saturated di equation 1142, ini bisa diperoleh dari eksperimen, ataupun bisa dari generalized correlation, atau tadi bisa dari persamaan virial, dan lain sebagainya. Jadi banyak caranya untuk mendapatkan nilai ZI-nya. Tadi kan seperti yang sebelumnya untuk yang di awal tadi, kita menggunakan persamaan virial untuk mendapatkan ZI-nya. Tapi tidak mungkin menutup kemungkinan bisa menggunakan persamaan-persamaan yang lain. Kan kita sudah banyak mempelajarinya di chapter-chapter sebelumnya. Terus untuk volume molar liquidnya ini, untuk fase liquid ini, biasanya yang digunakan adalah untuk fase saturated liquid. Jadi nanti bisa dilihat dari appendix gitu ya. Untuk ini ya, data VIL. Kenapa sih kok itu yang perlu dicari? Ya jadi kan di sini yang aneh ini kan dari ini ZI ini kan kita nggak tahu ya nilainya berapa. Nah, kalau PI sama ini kan PI saturated, biasanya kan kita bisa kalau misalnya kita tahu suhunya, terus kita bisa cari dari PI saturated-nya. Atau ini PI saturated bisa didapatkan dari steam table gitu ya. Nah, sementara kalau Z-nya itu bisa kita cari dari persamaan generalized correlation, virial, eksperimen, atau equation of state, dan atau persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sementara kalau yang VIL, di sini kan ada VIL ini bisa kita peroleh nilainya biasanya sama dengan saturated liquid. Terus ini ya, bisa diperoleh ZI-nya dari persamaan virial, ya tadi yang sudah diturunkan BIP per RT, sehingga PI sat-nya menjadi sebagai berikut. Nah, ini PI sat-nya dapat, maka dimasukkan ke dalam persamaan ini. Gitu ya. Jadi intinya ini apa sih, Bu? Ini tuh ini loh. Jadi kita kan tadi punya persamaan nih, 1142. Nah, kalian mau menyelesaikan persamaan kan perlu data. Datanya dari mana? Itu yang sedang saya bahas. Ya, gimana cara memperoleh ZI ini dari mana gitu. ZI bisa didapat dari persamaan virial, dari equation of state, dari yang namanya apa? Generalized correlation, atau dari data percobaan. Itu bisa banyak caranya, gitu ya. Yang sudah kita pelajari juga di chapter sebelumnya, itu dapat ZI. Nah, kalau ZI sudah dapat, kita bisa dapat namanya PI saturated, ya kan? Setelah PI saturated-nya dapat, kita bisa menyelesaikan yang lanjut apa yang namanya? Bisa digunakan juga berikutnya untuk menghitung di persamaan 1143. Tadi yang 1143 ini yang tidak diketahui apa sih, kalau PI saturated kan bisa dapat dari steam table ya. Terus data-data lainnya, FIL ini tadi bisa dibilang sama dengan saturated liquid. Nah, sekarang PI saturated kita dapat dari mana? Ya, ini tadi bisa dapat dari
hubungannya di mencari dari ZI ini. Setelah dapat PI saturated, kita masukkan lagi ke persamaan awal ini sehingga persamaannya menjadi 1145. PI saturated kita substitusikan masuk ke 1144 sehingga persamaannya menjadi 1145. Terus next. Ini untuk yang mencari fugasitas untuk yang larutan murni, ya. Jadi kenapa kok ini kan mungkin tadi jadi terjawab ya pertanyaan awalnya di sini yang saya bilang tadi, kenapa kok harus A, B, C ini gini? Kenapa harus A, B, C? Yaitu tujuannya kalau misalnya tadi kita tidak melalui proses A, B, C ini, kita tidak bisa mendapatkan nilai PI saturated ini. Karena kan di persamaan akhir untuk fugasitas liquid ini kita perlu yang namanya PI saturated. Jadi berangkatnya dari yang persamaannya gas untuk dapat PI saturated, kemudian PI saturatednya dimasukkan kembali, substitusi kembali ke persamaan fugasitas liquid, sehingga kita dapat persamaan terakhir di 1145. Berikutnya, itu tadi untuk yang cairan murni. Nah, terus kalau misalnya cairan terkompresi, pada saat setimbang fase uap dan fase cair, berarti persamaannya Fi liquid sama dengan Pi saturated dikalikan Pi saturated pada saat berada pada kesetimbangan antara fase uap dan fase cair. Dan Vi tadi kan persamaannya jadi seperti ini. Jadi persamaan ini tadi Pi saturated kali Pi ini koefisien fugasitas saturated kalikan Pi saturated. Ini kalau untuk cairan terkompresi, berbedanya di sini dikalikan dengan PI-nya saja, bukan PI saturated. Ini kondisi saat tekanan cairannya lebih besar daripada tekanan saturated-nya. Jadi misalnya tekanan saturated-nya 8.000 ya, 8.000 kPa. Ternyata di sini tekanan cairannya ini sampai 1.000. Berarti kita pakai persamaan yang ini. Jadi kayak misalnya hitunglah nilai fugasitas cairan pada P sama dengan 1000 kPa. Yang langkah awal yang kita perlu cari atau kita perlu cek itu adalah nilai PI saturatednya. Pada saat PI saturatednya itu berapa? Ya, kalau misalnya dia di bawah PI saturated, berarti kan persamaannya kita bisa pakai persamaan fugasitas liquid ini. Tetapi ketika dia lebih besar dari PI saturated, berarti kita cek, kita perlu menggunakan persamaan yang ada di sini, ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung membahas ke example 11.5. Ya, di example 11.5. Jadi ada air H2O, suhunya 300 derajat Celcius, tekanannya sampai 10.000 kPa atau 100 bar. Suruh membuat plot harga Fi dan PI atau koefisien fugasitas. Jadi disuruh buat plot antara fugasitas dan koefisien fugasitasnya. Tekanannya sampai 10.000. Oke. Persamaannya, nah, pada tekanan yang rendah sebagai keadaan reference, untuk menyelesaikan persoalan ini kita disuruh menghitung atau membuat plot harga Fi dan PI dan tekanannya sampai 10.000 kPa. Jadi kan dari tekanan awal 0 sampai 10.000 kPa. Ya. Pada saat keadaan tekanannya rendah itu berada pada keadaan reference, maka persamaannya berlaku sebagai berikut. Pada tekanan rendah, energi Gibbs dan juga koefisien fugasitasnya dan variabel-variabel yang lain itu ada bintangnya. Jadi yang ada bintangnya ini menunjukkan dia berada pada tekanan rendah. Jadi, ln VI per VI bintang sama dengan 1 per RT GI min GI bintang. Kok bisa, Bu? Ya, ini tadi kan GI bintang sama dengan demikian. GI saja berarti kan RT ln VI. Terus kemudian GI min GI bintang berarti kan RT ln VI per VI. Nah, terus kemudian pindah ruas jadinya sebagai berikut. Ya. Pindah ruas dapatkan sebagai berikut. Terus kemudian dari definisi ini GI bintang sama dengan HI bintang min TSI bintang. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, G sama dengan H min TS. Terus saya tadi sudah bilang bahwa semua variabelnya ada bintangnya. G, H maupun S-nya ada bintangnya. Sehingga persamaan
ini yang ln VI per VI bintang menjadi 1/R nih HI min HI bintang per T min S. Ini kan T kali SI, ya kan? Nah, tapi kan ini ada seperti T. Jadi T sama T saling meniadakan sehingga persamaannya hanya ada S-nya saja. Persamaannya jadi seperti ini. Kemudian karena pada keadaan reference itu adalah pada tekanan rendah, maka fugasitasnya pada tekanan tersebut dapat dianggap tekanan gas ideal. Karena masih tekanan rendah, kita asumsi atau kita anggap sebagai gas ideal. Maka Fi bintangnya ya tadi sama dengan P bintang sama dengan 1 kPa. Kan tadi koefisien fugasitas sama dengan F per P karena dia adalah F sama dengan ini tadi yang di awal yang sudah kita bahas tadi bahwa untuk yang fugasitas untuk koefisien fugasitas tadi kan Fi per P ya, Fi per P. Nah, untuk gas ideal maka koefisien fugasitasnya sama dengan 1, maka Fi-nya sama dengan P. Nah, tekanan pada gas ideal yang sangat rendah kita basiskan atau kita anggap yaitu 1 kPa. Ya. Kemudian ln Fi per P bintangnya, ya tadi Fi bintangnya menjadi P bintang sama dengan demikian. Tetap ditulis. Nah, terus kemudian P bintangnya ini kan 1 kPa. Diambil tekanan serendah-rendahnya pada T 300 derajat Celcius. Kenapa kok bisa kita ambil yang 1 kPa? Kenapa nggak 2, 0,5, 0, atau berapapun itu? Kenapa harus 1 kPa? Coba dibuka, ya. Semuanya membuka appendix halaman 724. Ya, appendix halaman 724. Ini sekarang saya share juga appendix-nya mungkin ya. Sebentar, appendix-nya. Semoga ada ya di sini karena kayaknya textbook saya ini tidak ada appendix F-nya sebentar. Oh iya, di sini tidak ada appendix F-nya. Oke, tidak apa-apa, kita kembali lagi saja ke slide-nya. Ya, karena di appendix saya tidak ada, silakan semuanya ya yang memiliki appendix atau di textbook-nya halaman 724 ya. Terus yang pada suhu 300 derajat itu dibilang yang namanya juga pada ini kondisi tekanan reference yaitu tekanan yang rendah. Jadi diambil tekanan yang paling rendah. Di appendix itu yang tekanan paling rendahnya itu adalah 1 kPa. Sebentar, atau mungkin saya tunjukkan seperti ini saja. Sebentar ya. Sebentar, saya stop share dulu. Sebentar saya tunjukkan. Sebentar ya. Oke, saya share dulu. Nah, ini.
Seperti yang saya bilang, tadi kan pada suhu di soal yang diketahui suhunya 300 derajat Celcius. Nah, di sini diambil tekanan yang paling rendah. Yang paling rendah di sini 1, ya. Yang paling rendah sudah paling rendah ini 1. Ya, berarti kita ambil tekanan paling rendahnya adalah 1 kPa. Maka dari itu, itulah yang menyebabkan di sini tekanan referensinya diambil yang paling rendah, itu adalah 1 kPa. Kemudian HI sama SI-nya. Ini HI, berarti H-nya di sini diambil 3076, terus kemudian S-nya 10,34. Nah, oke. Maka di sini dituliskan ya 3076 10,34. Jangan lupa satuannya. Terus kemudian berikutnya adalah tekanan uap jenuh pada suhu 300 derajat Celcius. Itu ada di appendix halaman sebentar. Ada di halaman 721 ya. Ada di halaman 721. Silakan dilihat sendiri ya. Itu untuk suhu 300 tekanan jenuhnya adalah 8.500. Kemudian fugasitas steam dari tekanan rendah sampai tekanan jenuh menggunakan persamaan fugasitas untuk gas. Tadi saya sudah bahas bahwa dari tekanan rendah sampai tekanan jenuh itu persamaan fugasitasnya menggunakan persamaan fugasitas yang gas. Setelah melewati kondisi jenuh, fugasitasnya dapat digunakan menggunakan fugasitas cairan. Terus kemudian ketika ini kan kondisinya untuk tekanan yang diambil pada saat awal ini kan adalah 1 kPa. Berarti ya, contohnya misalnya pada tekanan 4.000 kPa. Kalau tekanan yang kita ambil 4.000 kPa berarti kan di bawah dari 8.500. Berarti fasenya masih uap. Karena fasenya masih uap, terus kemudian kita cari datanya H sama S-nya ini dari appendix halaman 739. Halaman 739 untuk tekanan 4.000 H dan S pada suhu 300 kita dapat nilainya 2.900 dan 6, sekian. Maka persamaannya akan menjadi sebagai berikut. Jadi persamaan ini tadi jadinya adalah sebagai berikut H dan S. Terus kemudian nah, itu tadi yang saya bilang penyelesaian termodinamika ini banyak jalannya. Jadi tergantung dari soal. Kalau misalnya ini ya, soal kita ini kan ketahuinya suhu, tekanan gini ya. Terus disuruh mencari nilai fugasitas dan koefisien fugasitas. Kita tetap menggunakan persamaan yang ada ini ya, persamaan yang ada dari fugasitas ini. Terus kemudian dari persamaan ini kita hubungkan G-nya pakai persamaan yang ini. Energi Gibbs-nya. Nah, dan H-TS ya. Kenapa nggak pakai yang faktor kompresibilitas atau Z atau tadi pakai persamaan virial? Nah, ini kan karena memang dari soalnya kita diarahkan untuk menggunakan persamaan H dan S gitu ya. Bu kok bisa tahu ya? Karena biasanya kan kalau misalnya persamaan virial itu kan ada data-data BI-nya, BII-nya ya kayak gitu. Jadi kita perlu pintar-pintar kan dengan adanya seringan latihan soal, kita bisa menemukan pola untuk menyelesaikan persoalan yang ada di termodinamika ini. Nah, kalau di sini ini kan tadi ini kita diarahkan jalannya gitu ya menggunakan persamaan H dan S ini. Nah, dari persamaan ini FI per P bintang, terus kemudian data-datanya dimasukkan sehingga dapat nilainya demikian. Kemudian persamaan koefisien fugasitas sekian sehingga FI-nya adalah sekian. Kok ini kalinya 1, bukan 4.000, padahal di sini tadi contohnya pada 4.000 kPa. Karena ini kan FI per P bintang. P bintangnya adalah pada saat 1 kPa. Nah, dapat nilainya sekian. Nah, pada saat P sama dengan P saturated dapat dilakukan cara perhitungan yang sama dengan di atas, maka akan didapatkan nilainya adalah demikian. FI saturated-nya sekian dan PI saturated sekian. Kok bisa, Bu? Ini dapat dari ini, sebentar. Saya tunjukkan
Sebentar ya. Ini saya tunjukkan dulu ada di halaman 400. Share lagi sebentar ya. Nih ada di halaman 400. Jadi dari tab figure ini kita bisa dapat nilai saat tadi PI saturated-nya itu kan 8.500 sekian gitu ya, 8.500 PI saturated ditarik sampai menyentuh garis ini ya, menyentuh garis PI-nya koefisien fugasitasnya, kemudian ditarik ke samping sehingga kita bisa dapat nilai koefisien fugasitas saturated-nya yaitu sekitar 0,7842 ya, di sini. PI saturated-nya. Sehingga 0,7843 ya. Terus 0,74843 ini kan koefisien fugasitas. Kemudian dikalikan dengan PI saturated-nya yaitu 8.500 sekian sehingga nilai fugasitasnya adalah 6.738. Itu ya. Terus kemudian untuk cairannya. Cairannya tadi itu kan dibilang sampai tekanannya adalah 1000 kPa. Nah, 1000 kPa itu berada di atas tekanan jenuhnya. Berarti dia itu kan tekanan untuk cairan yang tekanannya lebih tinggi gitu ya. Tekanannya lebih tinggi, yaitu 1000 lebih tinggi daripada si ini tekanan uap jenuhnya itu. Sehingga kita dapatkan nilai Fi-nya adalah sebagai berikut. Kita pakai persamaannya yang untuk fugasitas untuk yang tekanan tinggi. Adalah sebagai berikut. Nah, terus kemudian sehingga koefisien fugasitasnya tinggal dibagi seperti ini sehingga kita dapat nilai koefisien fugasitasnya. Dari soal ini apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya berikan waktu ya. Saya berikan waktu kurang lebih 30 menit. 30 menit. Bagaimana jika ini tadi itu kan ini ya. Ini. Kalau misalnya diambilnya adalah contohnya P-nya adalah 4000 kPa. Bagaimana ketika P-nya ini yang kita ambil adalah 6000 kPa. Coba dihitung berapa nilai fugasitas dan koefisien fugasitasnya. Ya, supaya sambil latihan untuk mengerjakan example 11.5 yang diganti adalah pada saat P-nya adalah 6000 kPa. Maka hitunglah berapa fugasitas dan koefisien fugasitasnya. Saya berikan waktu kurang lebih 20-30 menit ya untuk mengerjakan ini. Tidak perlu dikumpulkan, ini untuk latihan sekarang ya, untuk latihan sekarang. Silakan dikerjakan dulu.